Pernahkah ibu memperhatikan satu momen sederhana ini? Seorang ibu duduk di ruang tamu. Di sekelilingnya ada mainan-mainan mahal, mobil remote, boneka interaktif, puzzle modern, bahkan gadget khusus anak. Namun, apa yang justru menarik perhatiannya? Bukan mainan mahal itu, ia malah sibuk bermain dengan kardus bekas, kardus yang bagi kita hanyalah sampah. Bagi anak itu berubah menjadi mobil balap. Ia masuk ke dalamnya, menirukan suara mesin, tertawa lepas, berlari ke sana kemari dengan penuh semangat. Di titik ini, mungkin sebagian orang tua tersenyum, sebagian lagi justru bertanya dalam hati. Kalau begitu, buat apa aku capek-capek bekerja, menabung, lalu membelikan mainan mahal? Pertanyaan ini sangat manusiawi, karena setiap orang tua ingin melihat anaknya bahagia. Melihat anak ceria bermain merupakan salah satu kebahagiaan terbesar orang tua, bahkan seringkali kebahagiaan itu terasa lebih berarti dibandingkan lelah yang kita rasakan setelah seharian bekerja. Tidak heran jika banyak orang tua berusaha memfasilitasi anak dengan berbagai ragam permainan, dari yang sederhana hingga yang harganya relatif mahal. Namun, benarkah harga mainan menentukan kebahagiaan anak? Benarkah mainan mahal adalah bentuk tanggung jawab orang tua yang paling tepat? Mari kita bahas perlahan, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan siapapun. Niat baik orang tua di balik mainan mahal. Jika kita bertanya kepada orang tua, mengapa membelikan mainan mahal untuk anak? Jawaban yang paling sering muncul adalah, "Saya bekerja keras demi anak." Kalimat ini lahir dari cinta, dari rasa tanggung jawab, dari keinginan untuk memberikan yang terbaik. Banyak orang tua yang mungkin dulu tumbuh dengan keterbatasan, tidak punya mainan, tidak punya pilihan, maka ketika dewasa dan memiliki anak, ada dorongan kuat untuk berkata, "Anakku tidak boleh merasakan kekurangan seperti aku dulu." Ini adalah niat yang mulia, dan niat baik tidak pernah salah. Memfasilitasi anak dengan mainan memang bagian dari tanggung jawab orang tua. Bermain adalah kebutuhan anak. Melalui bermain, anak belajar, berkembang, dan mengenal dunia. Masalahnya bukan pada memberi mainan. Masalahnya adalah ketika kita mulai menyamakan harga mainan dengan kualitas kebahagiaan anak, tanpa disadari, sebagian orang tua mulai terjebak dalam pemikiran. Semakin mahal mainannya, semakin pintar anakku, semakin lengkap mainannya, semakin bahagia anakku. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Realita ekonomi dan tekanan orang tua bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik, membeli mainan mahal mungkin bukan persoalan besar. Namun bagi banyak orang tua lain, ini adalah dilema. Ada orang tua yang harus berpikir berkali-kali sebelum membeli mainan. Ada yang harus menunda kebutuhan pribadi. Ada yang bahkan berutang, hanya agar anak tidak kalah dari anak lain. Tekanan sosial hari ini sangat nyata. Media sosial penuh dengan video anak-anak yang mainannya lengkap dan mahal. Tanpa sadar, ini menimbulkan perasaan, apakah aku orang tua yang kurang baik? Apakah anakku akan tertinggal? Padahal, kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda, dan kasih sayang orang tua tidak pernah diukur dari harga mainan. Yang perlu kita pahami adalah satu hal penting, semakin mahal mainan, tidak otomatis membuat anak semakin ceria, semakin kreatif, atau semakin berkembang. Apa yang sebenarnya dibutuhkan anak? Anak tidak membutuhkan kemewahan. Anak membutuhkan kesempatan untuk bereksplorasi. Dunia anak adalah dunia yang penuh rasa ingin tahu. Segala sesuatu di sekitarnya terasa menarik, berbeda dengan orang dewasa yang menilai benda dari fungsi dan harga. Anak menilai dunia dari potensi bermainnya. Disinilah peran imajinasi menjadi sangat penting. Kekuatan imajinasi anak. Mengapa? Barang-barang sederhana, bahkan barang bekas, bisa menjadi permainan yang sangat mengasyikkan bagi anak? Jawabannya adalah imajinasi. Imajinasi adalah perlengkapan bawaan anak yang sangat luar biasa. Dengan imajinasi, anak tidak membutuhkan instruksi rumit, tidak butuh fitur canggih, tidak perlu baterai atau layar. Sebuah sibul bekas yang bagi orang dewasa sudah tidak berguna, di tangan anak bisa berubah menjadi kapal perang. Di atasnya ada pesawat tempur, ada misi penyelamatan, ada cerita yang hidup. Daun kering bukan sampah, ia adalah sayap burung. Ia adalah mahkota raja. Ia adalah uang di pasar-pasaran. Air hujan bukan sesuatu yang harus dihindari. Ia adalah lautan. Ia adalah sungai. Ia adalah petualangan. Batu kecil bisa menjadi harta karun. Kayu bekas bisa menjadi pedang. Kardus bisa menjadi rumah, mobil, roket,
bahkan dunia baru. Tidak ada batasan bagi imajinasi anak. Mainan mahal seringkali membatasi imajinasi. Tanpa disadari, banyak mainan modern justru membatasi kreativitas anak. Mainan yang terlalu spesifik fungsinya membuat anak hanya mengikuti satu cara bermain. Tekan tombol ini. Lihat hasilnya. Ulangi lagi. Anak menjadi penonton, bukan pencipta. Sebaliknya, mainan sederhana memaksa anak berpikir. Ini bisa jadi apa ya? Kalau aku susun begini, jadi apa? Disinilah kreativitas tumbuh. Disinilah problem solving berkembang. Disinilah anak belajar berpikir mandiri. Peran orang tua dalam bermain? Hal terpenting bukanlah apa mainannya, tapi bagaimana orang tua hadir. Anak tidak selalu mengingat mainan apa yang ia punya, namun ia akan mengingat siapa yang menemaninya bermain, siapa yang mendengarkan ceritanya, siapa yang tertawa bersamanya. Kadang, satu kalimat sederhana seperti, "Wah, kapalmu keren ya," lebih berarti dibandingkan mainan seharga ratusan ribu ketika orang tua memberi ruang pada imajinasi anak. Sebenarnya kita sedang berkata, "Aku percaya padamu, duniamu itu berharga." Membangun kenangan, bukan koleksi. Anak tidak membutuhkan banyak barang, anak membutuhkan kenangan. Kenangan bermain di halaman, kenangan membuat mainan dari barang bekas, kenangan tertawa bersama orang tua. Semua itu membentuk rasa aman, percaya diri, dan kebahagiaan jangka panjang. Orang tua yang baik bukanlah orang tua yang selalu mampu membeli mainan mahal. Orang tua yang baik adalah mereka yang mau hadir, mau memahami, dan mau memberi ruang bagi imajinasi anak. Jadi, mari kita lepaskan perlahan rasa bersalah. Mari kita berhenti membandingkan. Mari kita percaya bahwa anak kita baik-baik saja. Gunakan apa yang ada di sekitar kita. Daun, air, batu, kardus, barang bekas, biarkan imajinasi anak mewarnai semuanya. Karena ketika imajinasi anak tumbuh, dunia mereka akan selalu indah dan berwarna-warni. Seperti pelangi, jangan lupa like jika videonya bermanfaat. Berbagi cerita di kolom komentar. Subscribe agar tidak ketinggalan video parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.